Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Patricia, NIM 2022-112029, dan teman saya. Dan saya Nova Santika, NIM 2022-11-2001. Kami dari Program Studi Bahasa Indonesia Semester 2A ingin menjelaskan sedikit materi tentang pengertian paragraf dan jenis-jenis paragraf. Pengertian paragraf, bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Paragraf juga bisa disebut dengan kumpulan beberapa kalimat yang memiliki suatu ide pokok. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. 1. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal atau bagian depan paragraf. Selanjutnya, paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir atau bagian belakang paragraf. Selanjutnya, paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan akhir. Contoh paragraf, Dodi adalah anjing kesayanganku. Setiap hari dia tidak pernah lupa meminta tulang kepadaku. Jika sudah diberikan tulang, maka dia akan melompat kegirangan sambil menjalurkan lidahnya. Kita lihat pertanyaannya. Paragraf di atas adalah paragraf deduktif karena kalimat utamanya terdiri di awal paragraf, yaitu Dodi adalah anjing kesayanganku. Menonton sinetron secara berlebihan bukanlah hal yang pantas dicontoh oleh pelajar SD. Apalagi kalau sinetron yang ditonton berisi konten dewasa yang tak layak dilihat. Oleh karena sebab itu, orang tua wajib mengawasi dan mengatasi aktivitas anak ketika menonton sinetron di televisi. Kita lihat pertanyaannya. Paragraf di atas adalah contoh paragraf induktif karena kalimat utamanya terdiri di akhir paragraf, yaitu orang tua wajib mengawasi dan mengatasi aktivitas anak ketika menonton sinetron di televisi. Contoh paragraf, sebelum dimakan bayam seharusnya dimasak terlebih dahulu secara benar. Bayam yang akan dimasak sebaiknya dicuci dan dipotong-potong menurut selera. Bayam tersebut jangan dimasak terlalu lama. Jika dimasak terlalu lama, kandungan zat gizinya akan berkurang. Oleh sebab itu, masaklah bayam secara benar sebelum dimakan. Kita lihat pertanyaannya. Paragraf di atas adalah contoh paragraf campuran karena kalimat utamanya terdapat di awal dan di akhir paragraf. Bayam seharusnya dimasak secara benar atau awal, masaklah bayam secara benar atau akhir. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Sera Patricia. Paragraf berdasarkan isinya. 1. Paragraf narasi adalah paragraf yang isinya menceritakan suatu cerita atau sebuah masalah. 2. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu keadaan atau suatu objek dengan sejelas-jelasnya, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami peristiwa tersebut. 3. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. 4. Paragraf persuasif adalah paragraf ajakan yang isinya bertujuan untuk mempengaruhi atau membujuk pembaca agar tertarik dengan gagasan penulis. 5. Ada paragraf argumentasi, paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dasar tulisan argumentasi adalah berpikir kritis dan logis berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah kita ke contoh jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya, yaitu yang pertama, contoh paragraf narasi. Kemarin sore, Iqbal memetik buah kelapa. Ia memanjat pohon kelapa dengan lincah. Ia memetik buah kelapa dengan sebuah sabit. Setelah mendapat 10 butir kelapa, ia turun dengan sangat cepat. Ciri-ciri paragraf narasi ialah terdapat tokoh, yaitu tadi Iqbal, dan waktu, kemarin sore. Contoh paragraf deskripsi. Batang pohon kelapa tidak bercabang. Tinggi pohonnya bisa mencapai belasan meter. Akarnya serabut, tulang daunnya sejajar, buahnya bergerombol dalam sebuah tangkai buah. Warna buahnya ada yang hijau, kuning, dan coklat, tergantung jenisnya. Paragraf deskriptif biasanya akan menggambarkan suatu benda,
orang, makhluk, tempat, dan sebagainya dengan penggambaran yang jelas seperti tadi penjelasan tentang pohon kelapa. Paragraf argumentasi. Menurut para ahli, air kelapa muda sangat berguna bagi tubuh dikarenakan air buah kelapa mengandung elektrolit yang baik bagi orang dehidrasi. Maka tak heran jika setelah mengkonsumsi air kelapa, tubuh kita akan terasa segar. Paragraf argumentasi harus disertai fakta-fakta aktual seperti hasil penelitian, data, teori, dan pendapat ahli. Hal tersebut digunakan untuk memperkuat pendapat dari sang penulis yang ada pada paragraf tersebut. Dengan begitu, paragraf argumentasi tersebut bukan hanya omong kosong saja, dan pembaca merasa yakin hingga pada akhirnya sependapat dengan sang penulis. Contoh paragraf eksposisi, yaitu cara membuat es dengan sirup cukup mudah. Ambil kelapa dari buah kelapa muda, lalu ambil daging buahnya, campurkan daging buah dengan air kelapa, tambahkan gula dan sirup secukupnya, aduk rata dan tambahkan es agar rasanya menyegarkan. Paragraf eksposisi biasa digunakan untuk menjelaskan tata cara, pengertian, jenis-jenis dan manfaat, proses, dan lain-lain. Contoh paragraf persuasi. Kelapa adalah pohon sejuta manfaat. Buahnya bisa untuk bahan minuman, batangnya digunakan sebagai bahan bangunan. Akarnya sangat kokoh untuk menahan abrasi dan erosi. Namun, sekarang pohon kelapa sudah mulai berkurang jumlahnya. Oleh karena itu, marilah kita menanam pohon kelapa. Paragraf persuasi ditandai dengan beberapa kalimat yang intinya berupa ajakan. Kalimat ajakan tersebut biasa dituliskan dengan kata ayo, mari. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.